Karena ketika bibir lidah kita memperkatakan firman, lidah kita terhindar dari digerakkan oleh api neraka, saudara. Bibir lidah kita yang mengendalikan roda kehidupan. Dan pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Sebab itu pada waktu baca firman Tuhan, jangan tutup mulutmu, saudara. Tapi mari perkatakan firman Tuhan. Kita baca dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 secara responsoria. Saya akan mulai membacanya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah bulu-bulu berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit." Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, dan buanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah pada sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu keluar. Sama-sama. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara yang terkasih. Saudara, dalam bulan Mei ini kita punya tema adalah, inilah waktunya bagi kita, bagi gereja Tuhan, untuk mengalami terobosan dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Minggu lalu kita tahu bahwa mengalami terobosan bukan berarti tanpa hambatan. Tetapi karena ada masalah, perlu diterobos. Amin, saudara. Orang yang mengalami breakthrough, terobosan, berarti dia siap menghadapi masalah. Katakan amin. Amin. Ya. Berarti dia siap menghadapi tantangan, karena tantangan itu yang akan diterobos. Dan minggu lalu kita belajar bahwa apapun yang kita hadapi ketika Tuhan sudah hadir bagi kita sebagai perintis, sebagai penerobos, dengan matinya Yesus di kayu salib, dia sedang menyatakan, "Aku sebagai perintis bagimu, aku ada di depanmu, aku kepala barisanmu." Dan kita tahu ketika Tuhan ada di depan kita, maka saudara, Tuhan pasti akan menghalaukan, pasti Tuhan akan menolong kita dan meluputkan kita dari semuanya. Amin. Hari ini saya ingin mengangkat satu tema dari kitab 2 Raja-Raja 4 ini, ayat 1-7, tentang kehidupan seorang janda. Dan janda ini adalah bukan janda biasa, tapi dia adalah janda dari seorang nabi, saudara. Nabi itu berbicara orang yang menyampaikan apa, saudara? Firman Tuhan. Ya, menyampaikan nubuatan. Berarti dia bukan orang yang tidak di dalam Tuhan. Berarti bukan dia orang yang tidak takut akan Tuhan. Berarti dia bukan orang yang tidak tahu firman Tuhan. Tetapi dia sedang mengalami masalah. Apa, saudara? Apa masalahnya? Hah? Kok cuma Pak Tanggang yang ngomong sama satu orang? Siapa? Apa masalahnya? Hutang, saudara. Nah, makanya saya angkat di sini, silakan slide-nya. Bagaimana kita akan keluar dari financial breakthrough, ya, terobosan dalam keuangan. Saya menyebutkan yang pertama di sini, saudara. Coba perhatikan baik-baik, ya. Setiap orang bisa terjerat oleh hutang.
siapa saja. Ya. Walaupun dia hidup takut akan Tuhan. Janda ini bilang, Elisa, ya kan? Engkau tahu suamiku ini nabi, dia takut akan Tuhan. Makanya saya sebut di sini setiap orang bisa terjerat hutang. Sebab itu hati-hati. Ya. Walaupun dia hidup takut akan Tuhan, walaupun dia seorang nabi. Makanya saya pernah juga mengkonseling, ada pelayan yang terjerat hutang, diaken, pengerja, apalagi jemaat. Dan itu akan membawa tangisan yang tidak berkesudahan, ketakutan, keluhan, penderitaan yang berkepanjangan, bahkan berdampak ke seluruh kehidupan. Betul apa betul? Hah? Dalam kisah ini apa dampaknya, saudara? Tadi kan sudah baca tuh. Apa dampaknya? Bagi janda ini yang sudah ditinggal mati, harta nggak ada, yang ditinggalkan warisan utang. Lalu dampaknya apa? Anaknya, dia punya cuma 2 anak. Tapi karena nggak bisa bayar hutang, mungkin seisi rumahnya itu perabotan-perabotannya, mungkin ada TV-nya, mungkin nggak tahu dulu ada TV apa enggak, kan? Ada perabotannya, semua ada dijual, saudara. Dan yang ada tinggal 2 ini. Wah, makanya pernah kalau kita ingat yang dulu ceritanya Datuk Maringgi kan gitu juga ya kan? Karena nggak bisa bayar hutang, putrinya dijadikan istri oleh si kakek-kakek. Dan itu sangat banyak. Kemarin saya dengar ada yang sampaikan di di Google disebutkan gini, ada seorang ibu, dia masih anak gadis, waktu itu umur 12 tahun, karena dia punya ibu tiri, gak bisa tutupin utang. Akhirnya dia harus menikah dengan seorang laki-laki yang 40 tahun di atasnya, itu bayar hutang, sehingga saudara sampai umurnya sekarang, umur berapa ya? Akhirnya dia punya anak sampai 44 orang. Karena setiap kali melahirkan ada kembar 2, kembar 3, kembar 4 sampai kembar 6. Bahkan disebutkan dia mengalami sel ovumnya itu, saudara, itu luar biasa banyaknya. Nah, jadi saudara, hutang itu gak baik, saudara. Ada firman Tuhan bilang, Roma 13 ayat 8. Roma 13 ayat 8 dikatakan apa? Janganlah kamu berhutang. Ayo kita baca. Siapa bisa baca? Come on. Yuk, Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun, tapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ya sudah memuji. Jadi dikatakan jangan berhutang apa-apa. Itu ayat firman Tuhan. Nah, kalau kita melanggar, makanya ayat firman Tuhan berkata, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Firman Tuhan bilang jangan, tapi kita berhutang. Akhirnya kita lihat, itu berdampak kepada seluruh kehidupan. Nah, dalam kisah ini sampai 2 anaknya ini sudah mau diambil. Nah, bagi seorang wanita yang paling berharga bagi dia, lebih daripada bapak, ya daripada suami, adalah anak. Ya kan, ibu-ibu? Oh ya, sebelum saya lupa, hari ini Mother's Day. Kasih dulu salam kepada ibu-ibu di sampingnya, katakan Happy Mother's Day. Ya, kita akan merayakannya besok dalam ibadah water. Ya. Nah, bagi seorang ibu adalah ketika kehilangan anaknya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dia datang kepada Elisa. Nah, saudara, satu hal lagi yang perlu kita ketahui, yang berikut adalah hutang itu adalah tanggung jawab yang harus dipikul dan diselesaikan oleh si penghutang itu. Ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Wanita ini, istri janda Nabi ini datang kepada Elisa. Dia katakan, Elisa, engkau tahu suamiku itu takut akan Tuhan, salah seorang dari Nabi. Mungkin orang yang dipercaya, orang yang diurapi Tuhan. Sekarang aku ada utang nih. Dia ngadu sama Elisa. Elisa langsung jawab, terus apa yang bisa aku buat? Ya kan? Itu sedang berbicara bahwa
Hutang adalah tanggung jawab yang harus dipikul dan diselesaikan oleh si penghutang. Jadi kalau ada orang datang ke gereja, dia berhutang dan menganggap harus gereja yang melunasi, itu benar apa salah? Salah. Sampai marah-marah, loh yang hutang siapa, yang bayar siapa? Yang membuat perjanjian siapa? Yang disalahkan siapa? Tapi sering itu terjadi, betul apa betul? Dan ingat saudara, kenapa Alkitab berkata jangan berhutang? Karena utang itu ada masa pelunasannya. Ya kan? Betul nggak? Iya. Ada masa jangka waktunya. Baik itu di bank maupun apalagi ketika saudara pinjam sama rentenir. Ya. Nah, permasalahan timbul bukan pada waktu saudara ngutang, tapi pada saat hutang akan ya kan? Betul nggak? Buka Majo pintunya. Bilang, mama tak ada, mama tak ada. Om, dibilang mama nggak ada. Ya kan, saudara? Nah, timbul pada saat utang ditagih, sehingga akhirnya kita meminta orang lain yang melunasinya. Sehingga Elisa katakan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 2, apa yang dapat kuperbuat? Aku nggak ngerti kenapa kamu bisa sampai sebegitu, sampai habis semua. Bukankah kamu percaya Tuhan? Kenapa bisa terjadi begitu? Kira-kira Elisa kalau diperpanjang kira-kira begitu ya, saudara. Kenapa bisa? Mana imanmu? Kenapa bisa terjual semua? Berarti ada yang salah. Nah, ini berarti bahwa anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, siapa saja, kita harus bertobat untuk area keuangan. Amin. Ya, saudara. Jadi jangan menganggap bertobat itu hanya ketika kita enggak lagi cakap kotor, enggak lagi mencuri. Tapi saudara, ketika kita tahu ada firman Tuhan dan kita tidak melakukannya, kita melanggar, itu juga dosa. Dan kita harus bertobat, ya. Sekarang kita akan masuk how to get a financial breakthrough. Bagaimana kita akan mengalami terobosan finansial, keuangan, terutama dalam hal ini menghadapi hutang. Mudah-mudahan gak ada yang berhutang di sini. Kalau ada yang berhutang, bertobat dan akan keluar dari masalahnya. Amin. Coba lihat dulu kiri kanan. Jangan berhutangnya Eda, nanti ada masalah. Ya saudara, mengerikan utang itu saudara, ya. Yang sahabat pun menjadi gondoruo. Ya. Nah, yang pertama adalah mari kita akan baca dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam Mika 2 ayat 13 dikatakan Tuhanlah yang berjalan di depan kita. Dialah sebagai penerobos, Tuhanlah namanya. Bagaimana kita akan keluar dari masalah keuangan kita, apalagi ketika penagih hutang datang. Ayat ini berkata seperti perempuan itu. Pertama adalah percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Berlututlah, carilah Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Sampaikanlah. Janda ini dia tidak mengadukan kepada istri Nabi yang lain, teman-teman ngerumpinya. Tapi dia datang kepada hamba Tuhan dengan apa saudara? Supaya dia akan ditolong, supaya percayanya itu akan tetap penuh di dalam Tuhan. Iman yang menghasilkan jawaban doa adalah iman yang tetap bertahan dan terus maju. Tidak mundur saudara, tidak keluar dari jalur Tuhan. Yaitu percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong dengan caranya, dengan kehendaknya. Amin. Tidak ada satu perkara yang sulit. Ketika kita mungkin pernah atau sedang mengalami ini, saya mau katakan jangan cari pertolongan kepada orang lain. Tolonglah Eda, udah mau jatuh tempo ini. Jangan saudara. Tapi bagaimana? Ntar kita lihat saudara. Ya.
Jangan buru-buru. Tolong dulu, Bapak Tua, kirim aja, transfer. Kita kan kadang seperti itu, cepat sekali ambil jalan pintas, ya. Tapi saudara, mari sama-sama katakan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, apalagi saudara, coba lihat slide berikutnya. Kita coba tutup hutang dengan jalan pintas. Wah, itu makin berbahaya. Dan semakin terjerat. Apa di situ? Rentenir. Kalau kita pergi ke pajak-pajak, oh banyak itu yang jalan-jalan itu menawarkan saudara. Mengerikan saudara, ya. Jangan tutup hutang dengan hutang. Itu namanya kita tutup hutang dengan hutang yang baru, maka selama hidupmu tidak akan bisa keluar dari hutang. Amin. Ya. Nah, lalu yang kedua bagaimana? Dalam 2 Raja 4 ayat 20, 2 Raja 4 ayat 2b, Nabi Elisa berkata, apa yang bisa aku buat? Tapi dia berkata, oke, apa yang ada padamu? Nah, bagaimana kita akan mengalami terobosan dalam keuangan? Di sini dikatakan, mulailah dengan apa yang ada padamu. Amin, saudara. Mulailah dengan apa yang ada padamu. Saudara ingat, ketika Tuhan akan menolong Musa untuk dapat membebaskan orang Israel dari Mesir, saudara, ya. Musa berkilah, gak sanggup aku Tuhan, gak pandai aku bicara Tuhan, gak maulah, ya kan? Karena dia kan jadi putra kerajaan waktu itu. Dia tahu karakter Firaun, dia tahu bagaimana kerasnya. Gak usahlah. Tapi Tuhan bilang, mari kita akan baca Keluaran 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lalu kita lihat saudara, dan ketika dia menyerahkan apa yang di tangannya itu kepada Tuhan, tongkat itu menjadi mujizat. Betul apa enggak? Ya. Jadi Tuhan berbicara, Tuhan akan menyelesaikan mulai dari kita, bukan dari orang lain. Amin. Dan setiap orang telah diberikan satu atau lebih dari itu. Hanya kadangkala karena sudah panik, datang penagih hutang itu, apalagi dia bawa bodyguard, ya kan? Dengan lengkap tato-tatonya. Wah, takutlah kita, kan gitu ya. Kita langsung panik. Tapi hari ini, saudara, dikatakan, mulai dari apa yang ada di tanganmu. Lalu kita lihat Markus 6 ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Pada waktu bangsa Israel, pada waktu itu Tuhan sedang melakukan penginjilan sampai larut malam, saudara. Tuhan gak sampai hati untuk dapat memulangkan mereka. Dan Tuhan ngomong kepada murid-muridnya yang 12. Dia bilang begini, kamu gak boleh pulangkan mereka, tapi kamu harus kasih makan. Lalu murid-muridnya gelisah, di mana beli roti Tuhan? Gak ada toko roti di sini. Lalu di dalam kisah yang lain, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada versi-versi yang lain. Dikatakan di sini hanya ada seorang anak kecil. Jadi rupanya anak kecil ini dengar juga firman Tuhan, mamanya bekali roti dan ikan. Ya, ini luar biasa. Jadi ternyata anak kecil lebih bijak dari orang dewasa. Ya, anaknya disuruh pergi ke gereja tapi dilengkapi. Jadi Tuhan bilang, coba periksa berapa banyak roti yang ada. Mereka bilang hanya apa? 5 roti dan 2 ikan. Lalu dalam Yohanes 6 ayat 9, mereka berkata, tapi Tuhan dengan ribuan orang ini, mana mungkin? Apalah, Yohanes 6 ayat 9 dikatakan, apa artinya 5 roti 2 ikan itu untuk orang sebanyak ini? Kalau logikanya betul nggak perkataannya itu? Hah? Betul lah, 5.000. Kalaupun 5 roti dibuat kecil-kecil kayak roti perjamuan,
Gak kenyang lah dia, ya kan? Apalagi ikan, seberapa besar sih ikan? Gak mungkin. Tapi Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Dan ketika itu diserahkan kepada Tuhan, wow, Tuhan memberkatinya, bahkan berkelimpahan. Sampai apa saudara? Sisa 12 bakul. Lalu kita lihat dalam kisah ini 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Nabi Elisa berkata, apa yang ada padamu? Dia bilang hanya 1 buli-buli minyak saja, hanya 1. Sebuah buli minyak yang berisi sedikit, itu pun sedikit minyaknya. Kalau dipikir apa gunanya, kan gitu ya. Kadang-kala kita nganggap remeh, saudara. Padahal Tuhan sudah sediakan, jawabannya ada di kita, saudara. Tapi kita selalu menganggap remeh yang kecil. Lalu hamba ini katakan tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali buli-buli berisi minyak. Dan dari buli-buli yang berisi minyak yang sedikit itu, diambil lagi yang lain. Akhirnya apa saudara? Utang bisa terbayar apa enggak? Wah, bahkan lebih. Nah, apa prakteknya saudara? Prakteknya ini adalah serahkanlah apa yang ada di tanganmu itu pada Tuhan. Kita baca Mazmur 37 ayat 5. Tolong tampilkan Mazmur 37 ayat 5. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan. Tuhan bilang apa yang ada padamu? Nih Tuhan yang ada. Terbuka, jujur, hargai. Maka selanjutnya Tuhan yang akan bertindak. Amin. Ya. Mazmur 111 ayat 5. Yuk, Mazmur 111 ayat 5. 1, 2-nya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan. Berarti siapa yang akan bisa bayar hutang? Dari mana? Dari Tuhan. Siapa yang memberkati 5 roti 2 ikan menjadi sampai berkelimpahan? Tuhan. Siapa yang mengubah tongkat itu menjadi mukjizat? Tuhan. Kalau begitu saudara, kalau mungkin tanpa sengaja kita terbelit oleh hutang, saudara coba lihat apa yang ada di tanganmu. Coba tampilkan slide ini. Mungkin aku bicara, aku bisa masak kue, aku bisa masak lauk, aku bisa bertukang, aku bisa berkebun. Mulai dari itu saudara. Amin. Dan Tuhan pasti akan tolong. Apa yang ada di tanganmu, Tuhan pasti bisa berkati. Amin. Lalu yang ketiga, dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 3. Apa itu saudara? Taat. Ketika Nabi Elisa berkata kepada janda ini, kumpulkan semua buli-buli dari tetanggamu. Dia nggak berkata, nggak bantah. Ngapain dikumpulin? Mau diapain? No comment. Tapi dia taat. Lalu dikatakan masuk ke rumahmu, tutup pintu, doa bersama dengan anak-anakmu. Lalu tuangkan minyak itu. Dia taat saudara. Nah, ketaatanlah kepada firman Tuhan, ketaatan kepada percaya kepada janji Tuhan, disitulah mujizat Tuhan akan terjadi bagi kita. Amin. Ya. Yohanes 2 ayat yang kelima. Pada waktu ada pesta perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur. Pada masa itu anggur itu adalah satu hal yang di adat mereka tidak boleh ada. Tidak boleh tidak ada maksudnya. Kalau tidak ada menjadi malu. Dan Ibu Yesus datang kepada Yesus. Dan dia berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang disuruhnya lakukan aja. Apa yang dikatakanmu buatlah itu. Yohanes 2 ayat 5. Dan pelayan-pelayan itu no comment. Di situ ada bejana-bejana. Dan Tuhan bilang, isi air. Disuruh kasih air saudara. Air biasa. Setelah itu dikatakan, sekarang ambil, cedok. Mereka belum melihat waktu itu air menjadi anggur. Belum.
Tapi ketika sudah dipenuhi semua bejana di situ, Tuhan bilang ambil cedok ini, maksudnya kasih sampel sama pemimpin pesta. Kan gitu kisahnya. Lalu mereka taat. Pada saat taat dalam perjalanan dan sampai kepada pemimpin, di situ mujizat berubah air menjadi anggur. Amin. Tapi kita seringkali tidak mengalami terobosan karena terlalu banyak pikir-pikir, terlalu banyak bantah-bantah. Tidak mau taat, saudara. Lalu saudara kita lihat di dalam Lukas 5 ayat 5-7. Mari kita akan baca. Ini ada satu kisah lagi ketika murid-murid Yesus mencari ikan, saudara, sepanjang malam. Tapi mereka tidak dapat apa-apa. Ya, yuk kita baca Lukas 5, yuk. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Terus ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir. Nah, saudara, dalam kisah itu, ini murid-murid Yesus ini pakar-pakarnya ahli menjala ikan, saudara. Tapi waktu itu mereka tidak dapat apa-apa. Makanya saudara ingat tadi Mazmur 111 ayat 5. Tuhan yang memberi rezeki. Engkau pandai juga, engkau pintar juga. Tapi kalau engkau tidak takut akan Tuhan, engkau tidak mengasihi Tuhan, no, gak ada berkat. Dan pada saat ini Tuhan bicara kepada Simon. Simon, sudah agak siang ini. Cari ikan itu biasanya tengah malam, saudara. Simon, buang jalamu sebelah kanan. Mulanya dia bantah, tapi dia bilang apa? Oke Tuhan, karena engkau yang suruh, aku akan menebarkan jala itu. Dia taat, saudara. Dan akhirnya, saudara, dia mengalami terobosan itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, sangat penting, saudara, Alkitab berkata, supaya kita jangan sampai menjadi hamba uang. Lukas 12 ayat 15. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu dalam kitab Ibrani 13 ayat 5. Jangan sampai kita berhutang dengan apa? Jangan sampai kita menghambakan uang. Harus uang yang menjadi hamba kita. Amin. Kita belajar mencukupkan diri, hindari gaya hidup mewah. Berapa waktu yang lalu ada keluarga juga, saudara. Dia dari keluarga yang kaya raya, orang tuanya, mertuanya itu kaya raya, terkenal. Tapi saudara, karena tidak mencukupkan diri dan bergaya hidup mewah, saudara, akhirnya rumah yang sebesar apapun, mobil yang sebanyak apapun terjual. Beli rumah pun tak sanggup, sewa, saudara. Dan uang yang sebanyak itu tidak jelas kemana. Rumah tangga pun berantakan, saudara. Wah, mengerikan. Jadi uang itu bahaya, saudara, kalau dia menjadi tuan bagi kita. Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Maukah kita pada saat masalah keuangan sedang mengalami kemelut yang luar biasa, kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Kita mau belajar mengatakan, Tuhan yang ada padaku ini Tuhan. Lalu kita mau taat kepada Tuhan, maka akan terjadi terobosan. Yang keempat adalah, saudara, 2 Raja-Raja 4 ayat 4-5. Di dalam mengalami terobosan finansial, sangat penting yang namanya kesehatian, iman, dengan seluruh keluarga untuk melakukan perintah Tuhan. Perempuan janda ini, dia bersehati dengan anak-anaknya. Anak-anaknya gak bilang, capek kali mak, gak usah lah, capek kali pun ngangkat bejana ini. Kan bejana itu dari tanah liat, agak berat ya.
Itulah, anaknya nggak bilang, itulah mama, itulah bapak. Padahal udah mati bapaknya. Tapi kadang-kadang kan gitu kan. Masa dia mati tinggalin utang, nah kira-kira begitu. Tapi dalam kisah ini anaknya nggak ngomel. Mereka bersehati. Jadi ketika ada masalah finansial, jangan cari kambing hitam. Kambing putih pun nggak boleh. Kambing putih nanti kamput, ya kan? Jangan cari siapa yang salah. Enggak lagi, masalah harus dihadapi bersama-sama. Nah, yang slide berikutnya, pada saat kita saling menyalahkan, pada saat itu pintu akan tertutup. Itu menjadi penutup berkat. Padahal utang harus dibayar. Kalau nggak dibayar makin bertumpuk. Nah, Yakobus 5 ayat 16, tapi apa yang harus kita lakukan? Yuk, Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, saling mengaku dosalah kamu. Saling mendoakan. Jadi kadang kenapa suami salah menyalahkan wewenang? Karena istri juga bilang, Pak, tetangga sudah, TV-nya sudah lebar. Kita kok TV-nya tabung ya kan? Pak, lihat itu. Semualah, ya kan saudara? Jadi harus saling mengaku dosa. Saling mendoakan, itulah kunci jawaban doa. Lalu yang kelima saudara, 2 Raja-Raja 4 ayat 6, diperlukan ketekunan dan kerja keras. Jadi perempuan janda ini bersama dengan anak-anaknya dengan tekun mengisi setiap bejana-bejana itu dengan minyak itu. Dan mereka kerja keras. Sudah penuh diangkat. Kan kerja keras itu, betul ya saudara ya? Tidak meminta orang lain, enggak. Tapi keluarga itu kerja keras dan tekun. Kadang-kala kita enggak tekun saudara. Satu hari, udahlah, ketika bejana yang satu seandainya janda itu bersama anaknya bilang baru satu saja bejana itu diisi. Udahlah, nggak usah lagi. Karena kita lihat pada waktu dia berhenti juga minyak itu. Betul nggak? Ya kan? Pada waktu mereka berhenti, sudah tidak ada lagi bejana, pada saat itu berhenti berkat itu. Ya kan? Ayo mana lagi? Habis. Ya udah, berhenti. Jadi jawabannya adalah juga tekun dan kerja keras, saudara. Tidak ada orang yang akan bisa bayar hutang, dia duduk-duduk, gak buat apa-apa. Gak mungkin. Ketika kita doa, Tuhan memberkati pekerjaan kita. Bukan ketika kita doa langsung tiba-tiba 1 miliar turun dari langit. Kalau diturunkan dari langit, mungkin kita peot mati di tempat. Ya kan, saudara? Ya, benar, saudara. Nah, ini berbicara kita harus berjalan bersama dengan Tuhan di tengah pergumulan kita dalam ketekunan dan kerja keras. Di dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi artinya, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Bekerja, tapi berdoa juga, tapi pikirkan juga, ada tekun, ada kerja keras, tapi Tuhan yang memberkati. Amin. Kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi harus gesit juga, saudara. Gak boleh malas. Iman bekerja sama dengan perbuatan. Yuk, Yakobus 2 ayat 22. Silakan saudara, Yakobus 2 ayat 22. Ya, 1, 2, ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi. Kalau engkau punya iman bahwa Tuhan sanggup menolong, maka dalam pekerjaanmu lakukan dengan iman. Maka dikatakan itu yang bekerja. Amin, saudara. Ya. Nah, lalu kita akan lihat yang selanjutnya. Ya. Di dalam 2 Tessaloniki 3 ayat 11, itu dikatakan begini. Kenapa banyak orang ketika dia doa atau apa tidak mengalami terobosan keuangan? Kenapa saudara? Dikatakan dalam 2 Tessaloniki 3 ayat 11, hidupnya nggak tertib dan tidak bekerja.
Ayo kita baca, ini ayat firman Tuhan ini. Kalau hidup saudara tidak tertib, bangun suka-suka, saudara tidur pada waktu orang sedang bekerja, saudara sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, mana mungkin dapat terobosan? Yuk kita baca, 1, 2 ya. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal. Lebih sibuk ngerumpi, ngurusin dapur orang, ngurusin orang lain. Nah, kalau kita dalam kondisi gitu, tidak mungkin membuka terobosan keuangan. Nah, ini ada sedikit ini. Menantunya masih ngorok dia. Bangun, dasar mantu malas, itu ya. Bukan, nggak ada yang di sini bilang gitu. Ya. Ada yang pernah begini, saudara, dia bilang, Bu, Ibu sudah doakan, kok kami nggak ada terobosan. Bagaimana ada terobosan? Tetap ada di kedai tua, tidak bekerja, malas-malas. Gak mungkin, saudara, hidup gak tertib. Iman itu bekerja dengan perbuatan bersama-sama. Yang keenam, 2 Raja 4 ayat 7. Pada saat Tuhan telah memberkati engkau, pekerjaanmu, maka yang dikatakan, segera bayar hutangmu. Hiduplah dari lebihnya. Ya, segera bayar hutangmu, hidup dari lebihnya. Nah, apa yang dimaksud hidup lebih dari lebihnya? Kadang-kala saudaraku, ya, ketika kita sudah diberkati, kita lupa tujuan kita bayar utang. Betul nggak, saudara? Lagi banyak uang ini, gak usah lah dulu bayar utang itu. Ya, makanya nggak habis-habis, saudara, utangnya nggak kebayar. Ada ini yang cantik ini, kita beli baju dulu, ya kan? Yang nggak jadi kebutuhan. Nah, padahal firman Tuhan bilang segera bayar hutangmu. Sehingga perempuan janda ini langsung dia bayar hutangnya. Lalu hamba Tuhan yang bilang, kamu bisa hidup dari sisanya, lebihnya. Apa maksudnya ini? Maksudnya begini, saudara. Sampaikan slide berikut. Hidup dari lebihnya artinya begini. Dari sisa setelah membayar hutang, itulah gunakan biaya hidupmu bersama anak dan keluargamu. Amin, saudara. Misalnya saudara utang 100 juta, saudara diberkati 150 juta. Maka yang disebut lebihnya mana? 50 juta. Dari 50 itu engkau harus bisa manage hidup dari situ, bukan dari 150 itu. Sering tidak dapat mengalami terobosan karena kita lalai di situ, saudara. Hidup dari lebihnya artinya ada modal yang harus disisihkan. Jadi kalau saudara jualan, maka harus disisihkan modal. Itu namanya manajemen keuangan. Dompetmu harus beda dan punya hati, jangan pakai ini modal. Supaya jangan modal itu termakan. Amin. Sering salahnya begitu. Yang untuk bisnis dengan keperluan dapur gabung sama. Jadi pada waktu membeli, ya gak ada lagi mau beli. Ya gak akan bisa ada terobosan kalau kita punya seperti itu. Hidup dari lebihnya artinya selanjutnya setelah utangmu terbayar, hiduplah bijaksana menggunakan uang. Dan saya sebutkan tadi, harus bertobat untuk itu dan jangan ulangi lagi. Amin. Nah, kesalahan kita ketika dapat uang langsung memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Ambilkan slide-nya. Itu banyak uang, langsung saudara pergi ke Medan Mall, ke Sun Plaza, ke Petisa. Borong sana, borong sini. Apa nak? Kau mau apa? Ayo, mama lagi banyak duit nih. Padahal di situ Tuhan berkati itu bukan untuk jalan-jalan, untuk bayar utang. Kan gitu doanya tadi, mau bayar utang. Nah, ini kesalahan ini gak boleh, ya saudara. Nah, jadi saudara, marilah berdoa untuk mengalami terobosan finansial dan mujizat. Tapi perhatikan 6 langkah itu. Hari ini diingatkan kita bahwa siapapun bisa terjerat hutang. Hutang itu sangat berbahaya, bisa
merusak seluruh kehidupan kita. Amin, saudara. Ya. Bagaimana? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan malu bergaya kalau uang kita misalnya hanya bisa beli, saya selalu bilang, tidak ada merek-mereknya, nggak apa-apa. Amin, saudara. Nggak usah hatimu terusik atau merasa minder, tak usah, saudara. Bahkan sekarang presiden juga sudah melarang tidak boleh flexing. Flexing itu menunjuk-nunjukkan, kan? Nggak perlu, saudara. Ya, amin, saudara. Jadi luar biasa nggak Alkitab kita. Bahkan sampai kepada hal finansial juga Tuhan kasih bagaimana kita mengalami terobosan bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan langsung kita meminta pertolongan yang lain, tapi mulai dari dirimu untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, tetap apa yang ada padamu mulai dari sana, maka Tuhan akan memberkati. Setelah itu bayar hutangmu, hidup dari lebihnya. Amin. Dan setelah itu hidup dalam memanage keuangan. Jadi anak-anak juga, ini tidak ada pelajaran di sekolah, nggak ada yang namanya memanage uang. Jadi anak-anak juga harus belajar. Kalau engkau dikasih uang jajan, jangan semua jajankan. Belajar. Ada masa nanti orang tuh nggak bisa kasih jajan. Hidup ini seperti roda, saudara. Ya, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Mari katakan kiri kanan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan berhutang, bilang. Amin, saudara. Iya, nggak apa-apa kalau kita pernah berhutang, tapi Tuhan akan selesaikan. Jangan ulangi lagi, amin. Bilang dulu kiri kanan, kalau pernah berhutang jangan ulang lagi, ya dah. Itu, bilang dulu, bilang. Ya, karena mengerikan, saudara, ngeri ya, saudara. Yuk, mari tim akan maju ke depan. Saudara, mari renungkan firman Tuhan yang kita baca tadi. Mari belajar memiliki gaya hidup sederhana. Ya, jangan malu, jangan minder. Hidup kita juga tidak ditentukan oleh banyaknya harta, saudara. Enggak. Ya, mari kita naikkan pujian ini. Saudara, mari renungkan firman Tuhan pada kita pada siang hari ini. Apakah engkau sedang mengalami seperti janda ini
Marilah melangkah dengan iman. Marilah bertobat untuk kesalahan kita dalam menggunakan uang. Marilah biarlah kiranya Tuhan akan memberkati setiap pekerjaanmu, sehingga Tuhanlah yang memberkati untuk engkau bisa membayar hutang-hutangmu. Dan selanjutnya hiduplah dari lebihnya. Jangan mengulangi lagi. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong dan sanggup mencukupkan kita. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Kami berseru Tuhan. Kami berseru di dalam nama-Mu. Engkau yang memberikan rezeki kepada orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, apabila ada di antara umat-Mu, jemaat kami Tuhan, yang mengalami hutang dan terlilit oleh hutang, sehingga tidak dapat membayar hutang, kami berdoa di dalam nama Yesus, kalau Tuhan sanggup menolong janda ini, melepaskan dia dari hutangnya, Allah yang sama akan melakukan itu bagi umat-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau memberkati apa yang ada di tangan mereka, pekerjaan tangan mereka, sehingga bisa membayar hutang-hutang mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tangan kasih Tuhan memberikan kesehatian dalam keluarga, tidak saling menyalahkan, tidak saling menghakimi, dan tetapi menjadi pelaku firman Tuhan, tetap taat, tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sanggup menolong janda ini, Tuhan juga sanggup menolong kami semua. Kami mohon ampun apabila kami pernah terlibat untuk hal ini Tuhan. Oh, kami memerlukan kasih Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang akan memimpin kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.